Bismillah. Cek, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini sehingga kita bisa berjumpa di Masjid Sayyidah Khadijah ya. Yang Allah insyaallah berikan keberkahan ya. Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian bulanan kita ya dari kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, kita kaji bab Kitabul Buyu ya, kitab jual beli. Kita sudah sampai poin 325 ya kalau nggak salah ya, benar nggak? 325. Nah, kalau di modul yang dibagikan ada ininya nggak? Ada poin-poinnya nggak? Ada ya? Kemarin kan ada kekurangan nomor ya. Nah, kalau di kitab aslinya itu udah sampai asyaratul sadis. Nah, kalau di kitab itu masih khamis. Iya, masih asyaratul khamis. Ya? Iya, kurang poin. Iya, kurang poin. Nah, kita sudah sampai bab poin 325 ya kalau nggak salah, betul nggak? Wa mislur riba sharih, benar nggak? Benar ya? Contoh-contoh riba yang jelas. Contoh-contoh riba yang jelas. Yang pertama, at-tahayyul alaihi bil 'ainah. Apa itu at-tahayyul? Tahayyul. Tahayyul itu membuat hilah atau tipu daya. Ya, membuat tipu daya atau membuat
rekayasa transaksi, itu namanya tahayyul, ya, membuat rekayasa transaksi. Ya, jadi di masyarakat ini banyak transaksi-transaksi yang seolah-olah itu jual beli, padahal itu adalah rekayasa riba. Nah ini ya, jadi kita sebagai masyarakat kalau tidak mengetahui prinsip riba, maka sering terjebak ke dalam pola-pola yang namanya at-tahayyul, yaitu rekayasa riba, ya, rekayasa riba. Nah, apa kira-kira motif ya masyarakat melakukan tahayyul ini? Ya, tahayyul atau rekayasa riba, ya. Nah, sebetulnya masyarakat itu sadar, ya, secara logika, secara nalar, ya, secara akal sehat, ya. Kita sadar bahwa kita nggak boleh ngambil harta orang tanpa adanya dasar. Nah ini ya, logika manusia itu sadar kita nggak boleh mengambil harta manusia, harta orang lain tanpa adanya dasar jual beli. Ya, makanya dibuatlah skema-skema yang seolah-olah itu transaksi dua arah, ya, atau transaksi jual beli. Tapi padahal itu adalah transaksi riba. Nah, kita sudah sering bahas ya beda antara riba dengan jual beli itu apa, ya. Di antara perbedaannya adalah kalau transaksi riba tidak adanya underlying atau tidak adanya objek transaksi, yaitu yang berupa barang atau jasa. Nah, secara logika masyarakat atau manusia secara umum mereka tidak mau, ya, logikanya menolak untuk melakukan transaksi tanpa adanya objek. Ya, karena ini merupakan transaksi zalim, ya, kezaliman. Nah, cuma naluri manusia ingin mendapatkan keuntungan dan ingin mengurangi resiko sekecil-kecilnya, ya, sehingga mereka melakukan beberapa rekayasa, ya, agar seolah-olah itu jual beli, akan tetapi sebetulnya itu adalah riba. Nah, banyak banget, ya, banyak sekali contoh di lingkungan kita yang itu sebetulnya adalah transaksi riba tapi itu berkedok jual beli. Di antaranya yang banyak dilakukan oleh manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu adalah bai'ul ainah, ya, jual beli ainah, at-tahayyulu alaihi bil ainah, ya, melakukan rekayasa transaksi dengan ainah. Apa itu ainah? Itu bi an yabi asilatan bi mi'ah ila ajalin thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha naqdan, ya. Nah, kalau bahasa bai'ul ainah, ya, jual beli inah yang sering kita dengar di kitab-kitab fikih muamalah, ya, apa itu definisinya? Kalau kita lihat kitab-kitab klasik, definisi bai'ul inah adalah seseorang, ya, menjual barang misal dengan harga 100, ya, secara tempo. Ya, dia jual barang 100 dengan cara tempo, ya. Tsumma yashtariha min mushtariha bi aqal minha naqdan. Kemudian dibeli kembali, ya, membeli kembali dari si pembelinya dengan harga yang lebih murah secara tunai. Nah, au bil aksi atau sebaliknya. Ya, nah yang dicontohkan di kitab ini adalah seorang menjual barang dengan harga misalnya 100, ya, dijual 100, kemudian dibeli kembali, ya, dengan harga ini secara dijualnya secara tempo, ya. Nah, secara tempo ini tentu saja dengan harga yang lebih mahal. Ya, kemudian dibeli kembali dengan harga tunai dengan harga yang lebih murah. Atau sebaliknya, orang jual barang secara tunai. Nah, ini yang biasa dilakukan di masyarakat Indonesia. Ya, biasanya ini untuk skema refinancing, ya, atau menyekolahkan sertifikat, ya. Nah, ini sering ini, ya, menyekolahkan sertifikat. Kita punya aset, ini biasanya di produk-produk bank konven, ya, atau di leasing. Bahasa orang masyarakatnya itu iya, disekolahin atau gadein, ya, digadein, ngegadein rumah, gadein aset, ya, gadai. Ya, nah, di antara pola gadai ribawi, ya, kita
menjual ya atau memberikan aset kita kepada orang lain seolah-olah kita menjual dengan harga tunai karena kita butuh uang ya. Misal kita punya mobil harga 100 juta ya. Nah, kalau di lembaga keuangan itu aset itu dinilai untuk dapat plafon utang itu sekitar 120%. Jadi kalau kita mau dapat utangan 100 juta, aset kita tuh harus nilainya 120 juta. Nah, atau sebaliknya, kalau aset kita bernilai 100 juta ya, kita dapat utangan mungkin sekitar 70 sampai 80 juta. Nah, itu dijual secara tunai. Dapatlah kita duit 80 juta. Nah, kita nyicil kembali, kita beli kembali barang tersebut ya kepada yang tadi kita jual sama dia secara kredit dengan tentu saja cicilan yang lebih besar. Nah, ini namanya bai'ul inah ya. Bai'ul inah. Masih ada zaman sekarang banyak ya. Banyak. Dia orang-orang yang menyekolahkan sertifikat ya dengan skema konvensional, ini yang dinamakan dengan bai'ul inah. Bisa tidak bai'ul inah ini diakali ya, dalam tanda kutip, diakali supaya halal? Bisa. Ya, bisa. Dengan akad apa? Ada yang pernah dengar? Hah? Dengan akad apa? Nah, ini yang dijual oleh leasing-leasing atau lembaga keuangan syariah. Karena memang ini kebutuhan masyarakat ya. Kadang dia masih butuh rumah, masih butuh mobil, tapi butuh duit. Ya enggak? Gimana supaya kebutuhan duitnya tercukupi, tapi dia enggak kehilangan aset. Ya. Nah, kalau bai'ul inah kayak tadi kan enggak boleh. Nah, sekarang solusi syariahnya seperti apa? Ya, solusi syariah untuk menggantikan bai'ul inah. Ada yang pernah dengar nggak? Saya pernah bahas di sini. Ada 3 akad yang bisa. Ada 3 akad yang bisa untuk pembiayaan ini ya, refinancing namanya. Di bank syariah ada. Ya, di bank syariah ada produk ini. Ya, produk refinancing. Pakai akad apa? Sebut aja. Sebut aja. Ya, yang pertama bisa pakai akad IMBT namanya. Ijarah muntahiyah bi at-tamlik. Apa itu? Akad sewa berakhir milik. Ya, akad sewa berakhir milik. Jadi si debitur, orang yang butuh duit, ya, ini menyewakan asetnya, ya, atau menjual asetnya dulu. Nah, akad IMBT ini bisa digabung dengan akad MMQ namanya, musyarakah mutanaqisah, ya, digabung menjadi musyarakah muntahiyah bi at-tamlik. Nah, ini 3 akad yang bisa dilakukan. Yang pertama ijarah muntahiyah bi tamlik, atau akad musyarakah mutanaqisah, atau yang ketiga digabung musyarakah muntahiyah bi at-tamlik. Ya, 3 akad ini bisa untuk produk refinancing. Nah, akad-akad ini biasa digunakan untuk tadi pembiayaan multiguna, ya, multiguna di masyarakat, atau bisa digunakan untuk produk take over utang dari konvensional hijrah agar menjadi syariah. Nah, ini bisa. Nah, jadi kita misalnya butuh duit, ya, buat keperluan macam-macam, ya, multiguna, buat anak sekolah, buat usaha, buat operasional. Nah, kalau kita punya aset, ya, nah, ini bisa disekolahkan dengan cara syariah, tapi ya, jangan dengan skema bai'ul inah, dengan akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik, dengan akad sewa berakhir milik. Jadi kita menjual, misal kita punya mobil kita seharga tadi, ya, 100 juta. Di appraisal sama pihak bank, dapatlah kita uang senilai 80 juta. Ya, dibeli tuh, mobil kita dibeli. Jadi berarti mobil kita sekarang milik siapa? Milik bank, ya, milik bank. Nah, cuma kita masih butuh mobilnya.
Ya, kita dapat duit nih, kita masih butuh mobilnya, ya. Nah, kita sewa mobil tersebut. Nah, bank ngambil untung dari biaya sewa. Nah, agar tidak terkena keharaman, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Selama masa sewa ini, maka konsekuensi atas sebarang itu ditanggung oleh siapa? Salah, ya. Barang sewa itu resiko ditanggung oleh si pemilik, ya, si pemilik yang menyewakan. Ya, ini yang banyak kadang lupa, ya. Kalau kita sewa sesuatu, rumah atau kendaraan, kontrak, ya, resiko atas barang itu di siapa? Di si pemilik. Kenapa si penyewa enggak kena resiko? Karena dia sudah bayar, ya, dia sudah bayar sewa, itu sudah all in, ya, sudah all in. Nah, begitupun di akad menyekolahkan sertifikat, ya, atau refinancing ini, ya, kalau kita butuh duit, kita bisa melakukan kredit multiguna di lembaga keuangan syariah dengan akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik, ya, bitamlik, akad sewa berakhir milik. Ya, jadi selama disewakan kembali ke kita kan bayar biaya sewa tuh, ya, bayar biaya sewa. Nah, itu sifatnya tahunan, ya, harga sewanya ditentukan tahunan oleh pihak lembaga keuangan. Nah, selama masa sewa, maka resiko atas barang ditanggung oleh si pemilik barang, yaitu bank, supaya tidak terjadi keharaman, ya. Seperti leasing konven kan seperti itu, ya. Akad leasing kan kenapa disebut leasing? Itu finance lease, ya, sewa, tapi resiko motor atau mobil di kita, ya, resiko mobil di kita. Tapi kalau kita nggak bayar cicilan, motor ditarik. Nah, itu akad leasing yang konvensional. Nah, kalau akad leasing yang syariah, selama masa sewa, maka resiko barang ditanggung oleh si pemilik atau si banknya tersebut. Nah, cuma di lembaga keuangan syariah, resiko ini dioper ke mana? Asuransi, ya, betul, ke asuransi. Nanti insya Allah kita bahas rincian asuransi, ya. Asuransi itu boleh atau enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Cuman memang image di masyarakat ngaji ini asuransi udah tabu duluan, ya, udah tabu duluan. Padahal asuransi itu lebih aman ketimbang akad-akad bank yang lain, ya, untuk yang syariah, ya, untuk yang syariah. Nah, ini kita kesampingan dulu bahasan asuransi karena nanti bingung. Jadi resiko barang di akad IMBT ini berada di tangan si pemilik, yaitu bank, meskipun mereka melemparnya kembali resiko tersebut kepada pihak asuransi. Nah, selama masa sewa, misalnya ditentukan sewa selama 3 tahun atau 5 tahun, ya. Nah, di lembaga keuangan itu kalau kendaraan itu biasanya maksimal 5 tahun, ya, maksimal 5 tahun. Nah, selama 5 tahun dia bayar sewa. Nah, disepakati di awal kontrak kalau nanti habis masa sewa, maka nasabah bisa memiliki barang tersebut, ya. Tapi sifatnya hanya komitmen, ya, sifatnya hanya komitmen. Nggak boleh dipastikan, ya, tidak boleh dipastikan. Sifatnya adalah komitmen dari lembaga keuangan bahwasanya kalau Anda menyewa selama 5 tahun, maka nanti barang akan jadi milik Anda. Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya. Komitmen, ya, asyurut fil bai', persyaratan seperti itu dibolehkan, ya, selama tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Nah, jadi di awal kontrak akad IMBT ini si lembaga keuangan memberikan komitmen, nanti kalau selesai kamu nyewa selama 5 tahun, maka mobil ini saya hibahkan kembali ke Anda. Kenapa dia berani seperti itu? Baik banget sih lembaga keuangan, ya, berani berakhir dengan menghibahkan, karena kalau si konsumen menyewa selama 5 tahun, itu biaya sewanya sudah melebihi harga kendaraan, ya, melebihi harga kendaraan. Nah, inilah yang dinamakan dengan akad ijarah muntahiyah, ya, bitamlik. Ya, lebih rincinya adalah ijarah muntahiyah bil hibah. Akad sewa berakhir hibah. Ya, akad sewa dengan berakhir objek sewa dihibahkan kepada si penyewa. Ya.
Nah, ini alternatif dari bai'ul inah. Ini kalau kreditnya tanpa DP, ya. Jadi kalau kita butuh duit, kita punya aset, bisa menyekolahkan sertifikat tanpa DP dengan akad ijarah muntahiyah bi tamlik. Nah, kalau dengan DP, ya, kalau dengan DP, maka bisa menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, ya, mutanaqisah. Nah, apa bedanya dengan IMBT? Kalau akad musyarakah mutanaqisah, kita punya aset, ya, rumah ataupun kendaraan, ya, kita jual kepada bank, tapi tidak secara keseluruhan, sebagian sahamnya saja, ya, misal 80% saham, ya, kita punya rumah senilai 1 miliar, kita jual kepada bank syariah cuma senilai misalnya 800 juta, ya, 800 juta. Nah, objek yang sudah dijual ini sebagian kepada pihak lembaga keuangan kan jadi milik bersama nih, ya, rumahnya jadi milik bersama. Setelah menjadi milik bersama, rumah ini harus dikelola secara produktif, yaitu disewakan, ya, disewakan kepada pihak ketiga, kepada orang lain, ya. Nanti hasil sewanya dibagi hasil. Nah, dibagi hasil kepada bank dan kepada si nasabah. Atau kalau si nasabah sendiri butuh tempat yang tadi dia jual, dia bisa sewa sendiri di situ, di mana hasilnya nanti dibagi hasil, ya, dibagi hasil. Nah, seiring adanya bagi hasil sewa ini, si konsumen juga melakukan buyback, ya, beli kembali saham milik lembaga keuangan secara decrease, secara sedikit demi sedikit. Jadi tadi 80% banding 20%, ya, dicicil menjadi 30 banding 70, 50 banding 50 sampai 100% menjadi milik si nasabah kembali, ya. Nah, ini akad musyarakah mutanaqisah, ya, atau digabung musyarakah muntahiyah bi at-tamlik, sama saja, ya, sama saja. Nah, ini alternatif bai'ul inah. Ya, bai'ul inah ini menyekolahkan sertifikat secara konvensional. Nah, adapun kalau menyekolahkan sertifikat, ya, aset secara syariah, maka bisa menggunakan akad apa tadi, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Itu, ya. Jadi masyarakat dengan sedemikian rupa membuat produk-produk, ya, pembiayaan. Tujuannya untuk dapat duit, ya, tujuannya untuk dapat duit. Tapi dengan skema-skema jual beli dengan tidak menghilangkan aset. Atau alternatif yang berikutnya, ini solusi mendapatkan pembiayaan, ya, syariah juga, menggunakan akad tawarruk, ya, menggunakan akad tawarruk. Nah, ini mirip bai'ul inah, tapi berbeda jumlah para pihak. Ya, kalau bai'ul inah tadi cuma 2 pihak, ya. Kita punya barang dijual kepada si B, ya, secara tunai, kita beli kembali secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Ini bai'ul inah. Tapi kalau bai'ut tawarruk, jual beli tawarruk, ya, kita dibelikan, ya, barang secara tunai dari seseorang. Kita misalnya kita minta beliin mobil ke bank, ya, minta beliin mobil ke bank. Nah, kemudian atau kepada muhsinin, ya, atau orang yang kaya, mobil ini kita jual kembali ke pihak ketiga, bisa ke dealer, bisa ke showroom, bisa ke orang lain secara tunai, ya. Kita beli kredit murabahah misalnya, beli ke koperasi secara kredit, kita jual secara tunai ke pihak ketiga. Nah, paham bedanya nggak? Beda, ya. Jadi ada 3 pihak kalau bai'ut tawarruk. Kita beli ke investor secara kredit, kita jual lagi secara tunai ke orang lain. Nah, ini namanya bai'ut tawarruk. Ada nggak produk ini di lapangan? Ada, ya, ada. Tapi pakai jaminan, ya, pakai jaminan. Biasanya kalau di bank itu pakai jaminan SHM, ya, SHM sertifikat tanah. Kita jaminkan di bank. Nah, bank nanti akan membelikan kita mobil murabahah, diberikan BPKB-nya diberikan, kita jual tuh ke pihak lain. Nah, kita dapat duit.
Nah, ini juga solusi-solusi modal multiguna yang bisa dikembangkan di BMT atau di koperasi syariah ya, atau di leasing syariah. Ini bisa dikembangkan skema-skema akad ini ya. Nah, sudah ada yang mempraktekkan sudah, tapi belum banyak ya di BPRS dan di BMT atau di koperasi ya. Mempraktekkan tadi akad IMBT dan mempraktekkan akad bai'ut tawarruk ya, akad tawarruk. Mungkin ada yang bertanya, kok kayak ngakal-ngakalin Ustaz? Ya enggak? Kok kayak ngakal-ngakalin akad? Betul ya. Mengakali akad supaya ribanya hilang itu boleh ya. Mengakali akad supaya ribanya hilang itu boleh. Ya, asal mengakali yang nggak boleh itu adalah ribanya tidak dihilangkan, ya, cuma dipindahkan, ya, cuma dipindahkan ribanya. Tadi seperti ini, bai'ul inah ini ngakali sebetulnya, ya, ngakali utang riba berkedok jual beli, tapi ribanya nggak hilang. Nah ini yang nggak boleh, ya. Bai'ul inah ini bentuk mengakali riba, ya, harusnya udah utang aja, ya, jual duit aja plus bunga, kan simpelnya gitu. Tapi nggak ada, dia seperti itu masih tabu, ya, akhirnya pakai aset, ya, pakai aset disekolahkan, seperti itu. Nah ini mengakali yang haram. Ini agak kencang ini ya, ehonya. Nah, kalau mengakali yang halal dengan akad-akad yang tidak memunculkan riba, ya, jadi mengakali akad itu boleh selama tidak memunculkan riba dan goror, ya, dan kezaliman, atau melakukan tadlis, penipuan. Nah ini mengakali yang nggak boleh, ya, di antara mengakali yang nggak boleh itu melakukan tadlis, melakukan ghish, ya, melakukan penipuan, kecurangan, ya, kamuflase. Contoh, ada orang-orang menggunakan akad-akad, ya, yang sifatnya sosial, tapi sebetulnya untuk tujuan komersial, ya, dia menggalang donasi seolah-olah ini sosial untuk membangun sekolah atau yayasan atau PT atau apapun, ya, menggalang donasi, tapi ternyata di yayasan tersebut atau di PT tersebut dia pengelolaannya secara komersial, ya. Nah, jadi menipu masyarakat dengan donasi-donasi yang harusnya dikelola secara sosial, tapi ini ternyata dikelola secara komersial. Orang disuruh sedekah ke dia, tapi dia mengembalikan jasa dari perusahaan atau yayasan yang dia buat kepada masyarakat secara komersial. Nah, ini nggak boleh, ya. Ini banyak terjadi di masyarakat, ya, banyak donasi-donasi yang judulnya sosial, tapi ternyata dijual kembali produknya ke masyarakat secara komersial, ya. Ini bahaya, ya. Contoh yang paling ringan itu donasi bikin sekolah, ya, donasi bikin sekolah sosial kan, ya, tapi ternyata sekolahnya itu dijual kepada masyarakat kembali setelah berdiri dengan harga yang mahal, ya, dijual kembali secara komersial, ya, profit oriented. Nah ini nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Kalau mau bisnis sekolah harus fair, nggak boleh ngambil donasi, nggak boleh ngecrek, ya, malu. Kita mau ngambil untung dari sekolah, ya, secara komersial, tapi pembuatannya secara donasi. Ya, kalau mau kita pakai donasi, maka kita berikan jasa kepada masyarakat, jasa sekolah ini secara sosial juga, ya. Nah, secara sosial ini bukan berarti gratis, ya, bukan berarti gratis. Karena kan operasional guru dan lain-lain perlu dibayar, ya. Nah, artinya cukup untuk menutupi biaya real yang dibutuhkan, ya. Cukup untuk menutupi gaji guru, makan, ya, staf-staf operasional. Nah, ini termasuk sosial. Tapi kalau dia mengambil margin di situ, ya, mengambil profit dari revenue yang didapatkan dari sekolah itu, nah ini yang nggak boleh. Nah ini yang sifatnya ngakali akad, ya, dengan cara penipuan, ya, tadlis. Seperti ini nggak boleh. Nah ini kejadian. Saya banyak melihat yang seperti itu. Nah contoh tahayul yang kedua, tahayul, ya, bukan tahayul itu tahayul mistis, bukan, ya. Kita tahunya istilah tahayul itu
cerita-cerita horor ya, cerita-cerita horor, khurafat ya, khurafat. Cerita-cerita khurafat, tahayul itu bukan itu maksudnya. Tahayul di sini maksudnya adalah tipu daya atau rekayasa ya, rekayasa transaksi supaya nggak kelihatan riba, maka dibuatlah skema-skema seolah-olah itu jual beli padahal sama-sama riba. Nah, ini yang namanya tahayul. Au tahayyulu ala qalbid dain, atau membuat hilah atau tipu daya dengan cara qalbad dain, itu secara bahasa artinya membalik hutang. Nah, maksudnya membalik hutang ini apa? Ya. Qalbad dain. Ada yang pernah dengar istilah qalbad dain? Membalik hutang, membalik hutang. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh ya di footnote, kalau di kitabnya yang asli itu ada syarahnya ya, ada keterangannya di footnote itu ya. Nah, sebelum kita masuk sini ada yang lupa tadi di footnote saya belum bacakan ya. Wa hadha huwa al-murad ya bin nahyi an bai'atain fi bai'ah. Nah, inilah yang dimaksud dengan larangan Nabi SAW ya. Dari hadis larangan Nabi SAW an bai'atain fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli ya. Nah, jadi kita skip dulu pembahasan yang tadi saya katakan yang qalbadain, balik lagi yang ke sebelumnya tentang bai'ul inah ya, tentang bai'ul inah. Nah, maksud dari bai'ul inah inilah yang dimaksud dari hadis Nabi SAW an bai'atain fi bai'ah. Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli, kama qarrarahu asy-syekh ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, serta Syekh yang menulis kitab ini ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Jadi menafsirkan hadis larangan Nabi SAW tentang dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah artinya bai'ul inah yang tadi kita bahas. Kenapa ditegaskan di sini yang dimaksud bai'atain fi bai'ah adalah bai'ul inah? Kenapa? Karena ada ulama lain yang mendefinisikan bai'atain fi bai'ah ini adalah jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai ya. Nah, ini di antaranya siapa ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini, bahwasanya jual beli dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai ini masuk dalam kategori bai'atain fi bai'ah ya. Syekh Al-Albani ya. Syekh Al-Albani pendapatnya adalah bahwa kredit antara harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai ini termasuk riba ya, termasuk riba. Karena apa? Karena mengambil untung atas tenor ya, mengambil untung atas keterlambatan waktu bayar ya, keterlambatan waktu bayar, sehingga ini masuk larangan bai'atain fi bai'ah ya. Yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah menentukan harga kredit lebih mahal sedangkan harga cash lebih murah. Jadi satu barang ini ada dua tipe harga, mau kredit atau mau tunai, harganya beda. Nah, ini. Nah, pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang lebih kuat itu adalah bahwasanya bai'atain fi bai'ah ini bukan jual beli kredit yang lebih mahal ketimbang harga tunai, tapi adalah siapa? Bai'ul inah ya, jual beli inah. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan mayoritas ulama kontemporer, bahwasanya jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai ini boleh ya. Bahkan para ulama kontemporer menyebutkan ini di dalam syarah yang sering kita jelaskan ya, surat Al-Baqarah ayat 275 tentang klaim orang-orang jahiliyah, innamal bai' mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, yang diklaim oleh orang-orang jahiliyah jual beli sama dengan riba adalah jual beli kredit yang lebih mahal ketimbang harga tunai. Kenapa dibilang sama? Syubhatnya sama antara orang jahiliyah dengan orang-orang zaman sekarang, sama. Karena itu sama-sama mengambil untung atas dasar pertambahan waktu ya, atas dasar pertambahan waktu. Nah, padahal
Beda antara riba yang mengambil untung atas pertambahan waktu dengan jual beli yang mengambil untung atas tambahan waktu. Bedanya di mana? Sama-sama ngambil untung atas pertambahan waktu, tapi kalau riba dia mengambil untung tambahan waktu atas objek apa? Transaksinya apa? Duit. Ya, duit, itu bedanya. Kalau jual beli mengambil untung atas tambahan waktu untuk objek barang, ya beda banget, ya beda. Nah, dalil yang lain, nah ini sangat bagus sekali dalil, nanti kalau teman-teman Bapak Ibu ditanya dalil yang kuat, ya, bahwasanya dalam Islam itu boleh mengambil keuntungan atas waktu. Ya, kita lihat dalil yang lain tentang bolehnya jual beli salam. Ya, jual beli salam. Jual beli salam ini kebalikan dari jual beli kredit. Coba kepikiran nggak? Jual beli salam itu kebalikan dari jual beli kredit. Kenapa disebut kebalikan? Kalau kredit bukan masalah barang yang diserahkan. Iya, memang perbedaan yang pertama, kalau kredit itu barangnya duluan, bayarnya belakangan. Nah, kalau salam kebalikan, duitnya duluan, barangnya belakangan. Ada kebalikan yang satunya lagi. Yang ini dijadikan dalil oleh Syekh Dr. Yusuf Subeli tentang bolehnya kredit, tempo kredit diambil harga lebih mahal. Jadi makin panjang masa kredit, 3 tahun, 5 tahun, itu boleh ngambil untung. Nah, dalilnya adalah mafhum mukhalafah, ya, pemahaman kebalikan dari jual beli salam. Kalau salam dibolehkan mengambil untung, mengambil harga, ya, dengan lebih murah, ya, kebalikan. Jadi tenor semakin panjang, harga barang semakin murah. Itu kalau dijual beli salam. Kalau dijual beli kredit, tenor makin panjang, harga barang makin mahal. Kalau dijual beli kredit, kita tahu maslahatnya, ya. Maslahatnya bagi si pembeli, ya, dia supaya bisa nyicil. Maslahatnya bagi si penjual, ya, dia rugi waktu, kan. Dia modalnya tertahan di situ. Nah, kalau dijual beli salam, maslahatnya apa? Si penjual meminta harga tunai untuk barang yang diserahkan nanti, dengan timbal balik harga barang jauh lebih murah, ya. Iya, orang nggak mau bayar tunai kalau nggak ada benefitnya, ya nggak? Begitu pula dalam jual beli kredit, orang nggak mau jual dalam waktu lama kalau nggak nambah untung. Nah, ini makanya saya Dr. Yusuf Subeli sangat cerdas, ya. Kalau memang di dalam Islam tidak boleh mengambil untung atas adanya benefit waktu, berarti jual beli salam pun haram, iya enggak? Karena pembeli mengambil untung atas keterlambatan penyerahan barang dengan timbal balik harga yang murah, ya. Nah, ini kebalikannya dari kredit. Kalau dijual beli kredit, penjual mengambil untung dengan harga yang lebih mahal karena keterlambatan pembayaran. Ya, paham kan? Bahwasanya jual beli salam itu adalah kebalikan dari jual beli kredit. Dan di sini menjadi dalil bahwasanya waktu itu memiliki nilai uang. Ya, apa itu kaidahnya itu? Waktu adalah uang, atau time value of money bahasa konvensionalnya, ya. Waktu bernilai uang. Jadi lebih baik, jadi nilai uang sekarang itu berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Ini teori present value namanya. Iya, present value. Ini biasa teori present value ini digunakan untuk menaksir harga saham. Ya. Iya, net present value, NPV namanya. Yang biasa main saham pasti paham ini, cara valuasi perusahaan. Ya, nah inilah mengapa pendapat yang menyatakan bahwasanya jual beli kredit yang lebih mahal dari harga cash ini dibolehkan. Dalilnya banyak tadi, ya. Dalil asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalil tentang mafhum mukhalafah dari bai'us salam. Pemahaman kebalikan dari jual beli salam, bahwasanya kita boleh mengambil untung atas imbalan waktu yang tertunda, ya, waktu yang tertunda. Nah, itu. Oleh karena itu, para ulama kontemporer dan Syekhul Islam beserta muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa larangan Nabi SAW tentang bai'atain fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli, ini maksudnya adalah bai'ul ainah. Dan ini tepat sekali. Kenapa dua jual beli dalam satu jual beli itu dinamakan bai'ul ainah?
ya. Karena dalam bai'ul inah, jual beli yang satunya tidak akan terjadi kalau tidak dengan jual beli yang satunya lagi, ya. Jadi ada dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi ada dua kesepakatan harga yang disepakati di awal. Ya, kalau saya jual sekian, nanti Anda harus membeli kembali dengan harga sekian. Ya, jadi ada diikat tuh, ya. Kamu jual barang ke saya. Ya, dan saya sebetulnya nggak butuh barang. Nah, kalau saya jual ke Anda dengan harga yang lebih murah, nanti kamu cicil dengan harga yang lebih mahal. Jadi jual beli yang satunya itu dikaitkan dengan jual beli yang sebelumnya. Sebetulnya si pembeli, ya, yang membeli barang, yang menerima aset ini, dia nggak butuh barang. Dia cuma ingin menyekolahkan duit, ya, atau taulid an-nuqud istilahnya. Ya, jadi ingin memutar uang saja. Oke, ini tentang bai'atain fi bai'. Kita kembali lagi ke masalah qalbad dain, ya, tentang membalik hutang. Nah, bentuk dari tahayul yang kedua, tahayul yang pertama adalah bai'ul inah. Kemudian tahayul yang kedua itu adalah qalbad dain, ya. Qalbad dain adalah membalik hutang. Apa itu membalik hutang, ya? Contohnya kalau di kitab yang aslinya di footnote di poin keempat, mislu an yakuna li syakhsin ala akhar dain. Ya, misalnya seseorang punya utang, ya, kepada orang lain. Fa idza halla qala lahu, nah setelah jatuh tempo, maka dikatakan kepada si debitur, orang yang utang, imma an tuwaffiya dainaka aw tadhhab li fulan yudayinuka wa tuwaffini, ya. Setelah jatuh tempo dikatakan kepada si debitur, kamu bayar, ya, sekarang, atau kalau nggak bisa bayar sekarang, kamu cari orang lain, ya, cari orang lain yang bisa menghutangi kamu supaya dia bayar ke saya. Nah, ini mindahin utang, ya, mindahin utang. Nah, mindahin utang itu asalnya boleh hawalah transfer, ya, tapi ini beda. Kalau qalbad dain itu beda, ya. Kenapa dikatakan beda? Wa yakunu baina dain al-awwal wasani ittifaq musbaq. Nah, antara kreditur yang pertama dengan kreditur nanti yang nalangin utangnya dia itu ada kesepakatan di awal. Ya, ada kesepakatan di awal. Ya. Bahwasanya nanti, ini maksudnya jualan utang sebetulnya, ya, jual piutang. Jual piutang. Jadi si kreditur yang pertama ini nanti dia punya rekanan orang lain, ya, yang menalangin hutang si fulan ini, ya, dibayar. Misalnya hutang 1 juta, ya, utang 1 juta, jatuh tempo yang utang nggak bisa bayar. Nah, nanti si kreditur manggil orang lain, nih, mau nggak bayarin utang saya, ya, kasih saya 1 juta buat lunasin utang orang ini, nanti kamu tagih ke dia dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini maksudnya qalbad dain. Ya, jadi jualan utang, jual piutang, bukan jual utang, jual piutang. Ya, jual piutang. Ini ada nggak di masyarakat? Ada. Ini yang disebut dengan istilah giro mundur. Pernah dengar istilah giro mundur? Ini biasanya pengusaha supplier ini, pengusaha supplier. Supplier, ya, kalau dia supply ke instansi, ke hotel atau ke mana, itu kan biasanya bayarnya ngutang. Ya, biasanya bayar hutang. Dia kan butuh cash buat muter itu, karena perusahaan itu biasanya bayarnya pakai giro. Giro itu paling cepat jatuh tempo bulan depan, ya, bulan depan. Nah, dia bulan ini butuh operasional. Akhirnya giro ini dijual. Giro ini kan surat pernyataan utang kan? Ya, giro ini surat pernyataan utang. Nah, ini jual, namanya invoice financing juga, ya. Invoice financing pernah dengar, ya? Invoice financing. Ini dimasukinlah ke orang lain invoice ini atau tagihan ini. Jadi jual tagihan. Ini saya punya tagihan ke lembaga itu, ya, ke PT itu sekian juta. Kamu bayarlah utang lembaga itu sekian. Tentu saja di bawah nilai invoice, ya. Misal invoice 100 juta, paling dia dapat cuma 80 juta. Nah, nanti lembaga itu akan bayar secara kredit, ya, atau secara langsung tapi dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini namanya qalbad dain, ya, qalbad dain.
Nah, ini juga bisa sering dilakukan di skema KPR ya. Call badain ada di skema KPR. Nah, jadi kalau Bapak Ibu beli rumah KPR ke bank konven ya, kalau dibaca kontraknya itu kita harus menyetujui tentang pasal yang namanya cesi. Ya, kalau di bank konven istilahnya cesi. Cesi itu apa? Cesi itu kita menyepakati bahwa kalau kita ngutang ke bank, nanti kalau bank butuh duit, itu kita menyetujui bahwa utangnya akan dipindahkan ke bank lain, ya, atau ke lembaga lain. Ini namanya cesi. Tentu saja dengan harga yang lebih murah ya buat si banknya. Jadi dia jualan utang, si banknya itu jualan utang. Ini namanya cesi atau subrogasi. Ya, disebut juga dengan istilah subrogasi. Nah, ini haram. Kenapa call badain ini haram? Nah, ini balik lagi ke bahasan logika muamalah ya. Kenapa call badain atau invoice financing atau giro mundur, namanya aneh-aneh ya, atau jual portofolio, namanya juga kadang itu, ini haram. Kenapa haram? Dan masuk riba. Ribanya di mana? Ya, transaksi uang, uangnya di mana? Uang dari si nasabah meskipun dalam bentuk piutang ya. Ya, jadi piutang nasabah ini kan duit. Ya, piutang nasabah duit dijual ke orang lain dengan mengambil margin. Nah, ini riba ya. Ngambil untung dari sesuatu yang bukan barang atau jasa itu riba. Ya, ngambil untung dari sesuatu yang bukan barang ataupun bukan jasa, ini adalah riba. Ini saling berkaitan nih, saling berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabi ma laisa indak, janganlah menjual barang yang belum kalian miliki ya. Karena menjual barang yang belum kita miliki itu berarti kita tidak memiliki underlying barang ya, sehingga yang terjadi adalah tukar antara uang dengan uang. Nah, jadi muamalah itu saling berkaitan larangan-larangannya, karena ini logika ya, logika yang penting bahwasanya kita nggak boleh ngambil untung atas objek transaksi uang, atau nggak boleh kita mengambil untung untuk sesuatu yang tidak memiliki dasar jual beli atau jasa. Nah, yang pertama, kalau kita mengambil untung dari sesuatu dasar dari transaksi uang, itu namanya riba. Kalau kita mengambil untung dari sesuatu yang tidak memiliki dasar jual beli atau jasa, maka itu namanya gulul ya, atau zalim, pungli ya, mengambil benefit tanpa adanya timbal balik ya. Ya, jadi delik keharamannya call badain ini adalah menjual piutang ya, menjual piutang. Cesi dinamakan di dunia KPR, namanya cesi atau subrogasi. Nah, ada satu cara supaya menjual piutang ini jadi boleh. Nah, diakalin lagi nih, diakalin lagi. Gimana cara ngakalinnya? Kita kalau piutang itu kan beban ya enggak? Ya, kita punya duit tertahan di supplier atau tertahan di klien, itu kan beban ya. Karena kita harus operasional. Makanya banyak pengusaha itu gulung tikar dalam kondisi neracanya untung. Nah, ya, dia untung keuangannya secara hitung-hitungan akuntansi, tapi dia bangkrut. Kenapa? Karena dia bangkrut, nggak bisa operasional. Duitnya banyak tertahan diutangin orang. Ya, dia nyuplai barang banyak, tapi duitnya masuknya lambat. Ya, masuknya lambat. Nah, gimana solusinya? Gimana solusinya? Kalau secara call badain sih haram ya, haram. Kita jual piutang haram. Gimana agar halal? Nah, DSN MUI menerbitkan fatwa tentang subrogasi syariah. Ya, call badain dengan cara subrogasi syariah. Apa itu subrogasi syariah? Sama skemanya. Kita punya piutang di orang lain, ya. Piutang ini kita jual kepada pihak ketiga, ya, tapi tidak boleh pembayarannya dalam bentuk uang. Nah, supaya tidak terjadi tukar menukar antara uang dengan uang. Jadi jatuhnya apa kalau nggak ada tukar menukar uang dengan uang? Jual beli, ya. Jadi kita ngebeli barang dengan apa?
piutang. Nah, ini boleh ya. Kita beli barang dengan piutang itu boleh, sama aja jual beli barang dengan harga tempo, ya kan? Ya, jual beli barang dengan harga ini cara mengakalinya. Jadi kalau kita punya tagihan di orang tapi kita butuh duit, ya udah kita jual ke orang, tapi orang bayarnya jangan pakai duit. Ya, mau bayar pakai aset apa, kayak mobil ya. Atau aset-aset yang sifatnya liquid, gampang kita jual kembali. Bisa dijual, misalnya orang bayar kalau pakai emas boleh nggak? Nggak boleh, ya, karena sama-sama alat tukar, ya, sama-sama alat tukar. Boleh pakai aset, bisa pakai saham. Nah, kalau di dunia keuangan syariah itu gampang pakai saham, ya, karena saham itu nilai aset, ya, nilai aset. Pakai saham atau pakai sukuk, ya, pakai sukuk atau pakai apa lagi? Tapi sukuknya bukan sukuk murabahah, ya, sukuk musyarakah atau sukuk mudharabah. Atau bisa pakai apa namanya, reksadana, ya. Nah, ini jauh nih, bahasnya nanti pusing. Bahas reksadana nanti pusing. Atau bisa pakai aset yang liquid, ya, seperti mobil atau ini iPhone, ya. iPhone berapa biji gitu. MacBook, ya, itu kan mahal tuh. Kita butuh 100 juta, paling berapa MacBook itu? 2, 3 ya? 3. Nih, beli piutang saya di sana dengan harga yang lebih murah. Kamu nggak usah kasih saya uang, belikan saya MacBook, ya, atau belikan saya mobil, nanti saya jual. Nah, itu ya, bisa kita menjual piutang atau qalbad dain dengan cara menjualnya bukan dengan uang, tapi dengan timbal balik aset. Ya. Di sini menurut fatwa DSN, ini pintar juga kan ngakalinnya kan? Iya, ada-ada aja ngakalinnya gitu. Boleh nggak muamalah ngakal-ngakalin gitu? Boleh, selama hasil ngakalinnya itu tidak memunculkan riba, ya, atau menzolimi orang lain. Produk-produk akal-akalan. Oke, kita balik ke kitab qalbad dain. Ini muamalah kontemporer. Kalau zaman dulu belum ada kayak gini. Pokoknya kalau qalbad dain ya riba, ya udah riba. Kalau sekarang bisa diakali karena kemajuan teknologi, ya, dan ilmu. Nah, sayangnya sebagian masyarakat, bahkan sebagian duat, ya, itu masih pemikirannya masih jadul, ya. Dianggapnya yang dulu nggak bisa, sekarang nggak bisa, ya. Dianggapnya yang dulu haram, sekarang tetap haram. Ya, padahal bisa-bisa aja kita pembiayaan multiguna atau asuransi, ya, dengan cara yang halal itu bisa. Cuman udah kadung, ya, kadung tertrigger dengan kondisi masa lalu, nggak bisa move on, ya. Bahwa sekarang itu instrumen keuangan itu sedemikian rupa berkembang sehingga kita bisa mengotak-atik akad tanpa menyentuh keharaman, ya, tanpa menyentuh keharaman. Ini saya sering sebut, ini namanya teori muamalah tepi jurang. Tepi jurang. Yang penting jangan sampai nyemplung ke yang haram. Ini batasannya di sini, ya. Mirip memang, ya, produknya mirip, tapi insya Allah tidak sampai nyemplung ke dalam perkara yang diharamkan, ya. Itu namanya muamalah tepi jurang. Oke, tahayul yang berikutnya, yang ketiga. Tadi yang pertama tahayul dengan inah. Yang kedua tahayul dengan qalbad dain. Ya, yang satu yang kedua masih wajar karena ada objek barang. Yang ketiga ini di sini disebutkan au tahayul ala riba biqardin, atau tahayul membuat hilah tipu daya atas riba dengan cara hutang. Tapi hutangnya seperti apa? Bi an yuqridahu wa yashaital intifa'u bi syai'in min malihi. Nah, kalau ngutangin duit doang kan dia tahu riba. Ya udah, saya nggak ngambil ribanya, tapi dengan syarat seseorang mengutangi orang lain dengan syarat mengambil manfaat dari harta orang tersebut, atau dengan syarat au i'ta'ahu an dzalika iwadan, atau dengan syarat memberikan ganti yang lebih atasnya. Maka setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Fa kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Nah, ini kadang orang hutang dengan bunga itu sadar itu riba, ya. Tapi menyiasatinya, cara tahayul agar tidak terlihat riba itu dengan meminta pemanfaatan barang, ya. Gadai, maksudnya gadai, barang gadai, pemanfaatan barang
kamu mau ngutang ke saya, ya udah nggak usah pakai bunga, tapi mobil kamu saya pakai. Nah, mobil atau rumah kamu saya pakai, ya. Nanti kamu, ya, nggak boleh. Ini kan lagi bahas tahayul, ini lagi bahas tahayul. Ini nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Kalau boleh, banyak ya, banyak yang kena. Ini lagi bahas tahayul, ya ini skema-skema dia riba, tapi berkedok jual beli atau berkedok pemanfaatan barang, pemanfaatan barang. Nah ini tahayul yang ketiga, dengan cara memberikan hutang, tapi nggak ngambil untung bunga, dia mengambil pemanfaatan atas barang, ya pemanfaatan atas barang yang digadaikan. Ya bisa itu rumah, kalau dia butuh duit rumahnya digadaikan, nah rumahnya itu nanti disewakan tuh, atau gadai kontrakan. Nah ini kontrakannya buat si kreditur, nanti uang kontrakan masuknya ke dia, ya. Nah ini juga riba. Atau apalagi contohnya? Sawah. Ya gadai sawah. Kalau sawah agak beda dia, ya kalau sawah agak beda. Kalau sawah digadein ke orang lain, selama sawahnya itu dia yang kelola dan dari modal dia sendiri, boleh nggak dia ngambil untung? Boleh. Kenapa dia boleh ngambil untung di situ? Karena dia keluar duit, biaya. Nah lahan itu kan butuh diolah, ya diolah. Dia modal lah, modal irigasi, modal pekerja ya petani, modal bibit, ya. Nah boleh, cuma harus ada bagi hasil. Iya bagi hasil. Jadi digadai tapi ada bagi hasil ya. Kan dia juga keluar modal, ya keluar modal pengelolaan. Nanti hasilnya dibagi dengan si pemilik sawah. Nah ini solusi gadai syariah. Solusi gadai syariah. Jadi gadai aset yang dikelola bersama, si yang kreditur pun keluar modal, nanti hasilnya dibagi hasil. Nah ini boleh seperti itu ya. Contoh yang lain ini tengkulak, kelakuan tengkulak. Biasanya dia ngasih utang ke petani, ya misalnya ngasih utang buat bibit, buat apa namanya bercocok tanam ya 10 juta misal, tanpa bunga. Nah cuma dia mengambil untung dari mana? Dikunci sama dia, dikunci semua hasil panen buat dia dengan harga yang murah. Iya. Dia ngambil untung dari harga diskon. Nah ini mengambil untung dari harga diskon karena sebab hutang, ini termasuk riba, ya. Ini termasuk riba. Oke, nah ini 3 bentuk tahayul, ya tahayul yang ini berkedok jual beli atau berkedok utang sosial, tapi padahal ini adalah sama-sama riba, ya tadi bai'ul inah, kemudian qalbad dain, kemudian yang ketiga itu hutang dengan pemanfaatan barang yang digadaikan. Oke. Oh ada 4. Ya satu lagi model hilah yang keempat. Iya. Tahayul. Wa minat tahayul, dan diantara bentuk tahayul ya rekayasa riba yaitu bai'u huliyyi fiddatin ma'ahu ghairuhu bi fiddatin aw mudiyajwatin wa dirhamin bi dirhamain. Nah termasuk rekayasa riba yaitu jual beli perhiasan perak yang bercampur dengan hiasan lain, ya dengan perak, atau 1 mud kurma ajwah dan dirham ya dengan 2 dirham. Ini skema apa maksudnya? Tukar tambah. Iya, skema tukar tambah. Ya, skema tukar tambah. Ini tahayul riba, ya, skema tukar tambah. Saya beli apa namanya? Ya, beli emas dengan timbal balik emas plus duit, ya, seperti itu. Atau jual di sini kalau yang dicontohkan di kitab, jual beli perak yang kadarnya lebih bagus, lebih mahal, ya, dengan perak campuran, ya, dengan perak campuran. Atau contoh yang lain, jual dirham plus kurma ajwa ditukar dengan dirham. Nah ini skema tukar tambah,
tukar tambah komoditi riba. Ini termasuk tahayul, ya, tukar tambah komoditi riba. Ya, karena ini kedoknya jual beli, tapi padahal ini skema jual transaksi riba, ya, karena barang riba ketemu barang riba jumlahnya nggak boleh berbeda, ya, jumlahnya nggak boleh berbeda. Ini skema tukar tambah barang riba termasuk tahayul fir riba. Kalau mau gimana? Kalau mau jual, ya, jual barangnya baru beli kembali barang riba yang lain, ya, beli kembali barang riba yang lain. Maksudnya bukan barang mengandung riba, tapi komoditi riba, ya, komoditi riba. Kalau kita punya kurma, ya jual aja jadi duit, ya, jual jadi duit, baru belikan kembali kurma yang lain. Ya, jangan ditukar tambah. Kalau kita pengen beli emas, ya, jual dulu emas yang lama, baru dari duit yang dihasilkan dari menjual emas yang lama buat beli emas yang baru, agar tidak terjadi riba bai', ya, riba jual beli. Ya, ini adalah 4 skema tahayul yang disebutkan di dalam kitab Manhajus Salikin, ya, dan ini masih banyak dilakukan di masyarakat kita, ya, karena masyarakat butuh pembiayaan multiguna. Multiguna. Ya, saya bukan lembaga kredit, itu isinya orang minta utangan semua. Minta utangan. Kita jualan tapi orang mintanya utangan. Rata-rata korban pinjol, ya Allah, semoga Allah mudahkan semua kaum muslimin, ya. Banyak banget ikhwan yang kena pinjol. Iya, padahal udah pada ngaji, ya, tapi mungkin karena desakan ekonomi, ya, karena nggak ada yang ngutangin, tapi dia darurat, perlunya darurat nih. Saya pernah di inbox di sosial media sama seseorang, Ustadz boleh nggak saya terpaksa ngambil pinjol karena saya nggak punya saudara lagi, nggak punya aset lagi buat ngobatin ibu saya. Nah, kan kesian, ya, serba salah, biaya kesehatan, gitu. Akhirnya terpaksa ngambil pinjol. Kenapa nggak ada orang yang mau ngutangin? Ini sebetulnya ada hubungan sebab akibat, ya. Ada hubungan sebab akibat. Kenapa banyak orang bahkan saudara nggak mau ngutangin? Karena menipisnya amanah. Iya, kalau orang-orang pada amanah, insya Allah yang mau ngutangin banyak. Nah, ini seiring menipisnya sifat amanah, kalau udah bilang pinjam dulu 100, ngilang udah, ya. Biasanya yang udah minjem duit itu ngilang atau ganti kontak, ya. Akhirnya orang kapok ngutangin, ya. Kadang ada saudara yang dermawan atau teman yang dermawan, ketimbang saya ngutangin kamu, ada misalnya sering saya punya kenalan yang dermawan gitu, ya. Dia nggak mau ngutangin orang, misalnya dia minta hutang 10 juta, ya udah daripada saya ngutangin kamu ntar susah bayar, ya udah saya kasih aja 1 juta, ya. Saya kasih aja 500.000 tapi nggak usah balikin. Nah, akhirnya seperti itu. Banyak tadi, ya, terjebak pinjol karena desakan ekonomi. Ini sebab akibatnya adalah karena menipisnya amanah. Sempat ada cerita lucu, saya di kantor saya ada orang mau minta pembiayaan, tapi nggak mau menyerahkan persyaratan semacam BI checking, ya, atau KTP kakak, itu nggak mau. Antum emang nggak percaya sama ana, kata dia gitu. Insya Allah Allah menjadi saksi, katanya. Ya bukan masalah begitunya, Pak, ya. Masalahnya duit ini nggak punya saudara, ya. Kalau kualitas orang-orangnya seperti zaman sahabat sih, ya kita berani ngutangin tanpa adanya bukti KTP kakak, ya, atau domisili atau. Masalahnya orang zaman sekarang kita tahu sendiri kelakuannya, kan, habis ngutang kabur, ya, habis iya. Sampai dibilang kayak gitu, antum nggak percaya sama ana, insya Allah Allah jadi saksi. Bukan masalah nggak percaya. Iya, jangankan yang orang nggak kenal, kadang saudara atau teman ngaji aja kalau udah ngutang, ya gitu, ya, sebagaimana kejadian. Meskipun nggak semua, ya, yang amanah insya Allah masih ada lah, dikit. Masih ada. Ya, kadang amanah sebetulnya asalnya orangnya amanah, cuma terkadang karena kondisi, ya itu kata Bang Napi, betul, ya, kejahatan kadang bukan terjadi karena ada niat, tapi karena kesempatan, ya, karena nggak ditagih-tagih, pura-pura lupa, ya, atau karena malu, udah kelamaan nggak ngabarin, akhirnya malah nggak bayar sekalian, malah ngilang sekalian, gitu. Padahal minimal gini, apa salahnya sih kalau kita belum mampu bayar, minimal WA lah, ya, ahwan, anak belum bisa bayar bulan ini, gitu.
Insya Allah, iya afwan akhi kan itu andalnya afwan akhi, ana belum bisa. Nggak apa-apa lah, yang penting masih ada tanggung jawab untuk ngabarin, ya minimal itu. Jangan ngilang nggak ada kabar. Alasannya apa? Kenapa nggak bisa bayar? Iya ini ana masih ada tanggungan lain. Di screenshot aja bukti-buktinya, ini ada tagihan ini belum bisa. Buat makan aja masih kurang akhi. Ya udah ana minta tempo lagi sepanjang ini gitu. Iya afwan akhi. Ya tapi nggak apa-apa ya, yang penting masih ada unsur tanggung jawab. Ya udah jatuh tempo tapi dia masih ngabarin seperti itu. Nah dari sisi sebaliknya, ya dari sisi si kreditur juga kadang jangan terlalu saklek sama orang yang betul-betul nggak mampu ya. Jadi orang yang jatuh tempo dia nggak bisa bayar sehingga lewat tempo, itu jangan langsung divonis dia orang yang zolim. Enggak, dia nggak zolim. Orang zolim itu apa? Jatuh tempo, dia punya duit tapi nggak mau bayar. Nah itu orang zolim. Tapi kalau jatuh tempo si orang ini nggak bisa bayar karena memang dia nggak mampu, ini bukan kategori zolim. Ya jangan langsung antum ingkar janji antum ya. Katanya mau bayar tanggal segini, berkali-kali minta perpanjang, nggak berarti antum zolim, khianat. Enggak. Ini juga berlebihan, gulu ya. Memvonis orang yang nggak bisa bayar karena memang dia nggak bisa bayar dengan cap-cap zolim atau khianat, ini tidak tepat ya, tidak tepat ya. Bagusnya memang jadi asalnya hutang itu bukan wajib adanya waktu ya, adanya waktu itu cuma mubah saja hukumnya. Hutang dikasih tempo waktu boleh ya, asalnya hutang itu dibayar ketika ditagih. Tanpa tempo nggak apa-apa karena ini akad sosial. Pas ditagih baru bayar. Kalau nggak ditagih ya nggak bayar. Bukan berarti gitu juga ya. Tapi artinya boleh kita melakukan akad hutang tanpa adanya batasan waktu. Artinya kalau kita mampu baru bayar itu boleh. Jadi jangan wajib dibatasi dengan waktu. Cuman orang sekarang dibatasi aja ini suka ngeyel ya. Jadi harus dibatasi dengan waktu. Kalau bisa dengan jaminan ya, dengan jaminan. Oh iya, satu lagi. Perkara jaminan ya, banyak orang yang menganggap jaminan atau itu haram. Ada nggak di sini yang berkeyakinan jaminan itu haram? Jaminan dalam transaksi tidak tunai, mau itu utang atau jual beli? Hah? Enggak. Kalau di luar itu banyak pak. Kenapa? Karena kena banyak broadcast itu tuh tanpa denda, tanpa sita. Nah pernah dapat broadcast itu nggak? Jualan properti atau kendaraan tanpa denda, tanpa sita. Akhirnya masyarakat memahami kalau ada sita itu berarti haram. Padahal sita boleh nggak dalam Islam? Boleh, bahkan ada di Al-Quran, ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 283 itu, ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam keadaan safar, itu melakukan transaksi secara tidak tunai, ya, dan tidak mendapatkan seorang saksi ya, maka hendaklah ada barang jaminan yang diserah terimakan. Fungsi barang jaminan buat diapain? Buat disita ya. Kalau si debitur nggak mampu bayar atau berhalangan untuk bayar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi meninggal dalam keadaan tergadai baju perangnya kepada seorang Yahudi. Ya, sita itu masyru. Ya, sita itu boleh dalam Islam. Yang penting jangan zolim sitanya ya, jangan zolim. Ya mungkin sampai di sini dulu ya kajian kita kali ini karena sudah mau waktu zuhur. Masih ada mungkin sekitar 5-10 menit, jika ingin ada yang ditanyakan tafadhol. Jadi kita sampai poin apa tadi? Tahayul ya. Bab tahayul poin 325, 4 jenis tahayul. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas di poin yang berapa? 326 ya, masuk ke poin 326 tentang bai'ul usul ya, jual beli pohon dan buah. Baik, silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu, reseller, sistemnya fee.
Broker. Broker apa agen? Dropship dong. Iya, tapi kita sistemnya fee. Sistemnya fee. Laku 10 berarti fee-nya 10 kali 10.000. Iya. Si agentnya dapat barang nggak? Agen saya? Iya, resellernya dapat barang nggak? Enggak. Oh, buy order aja. Iya. Buy order, iya itu namanya dropshipping. Iya, dropshipper. Iya, ini ada goror di situ. Kenapa? Karena si agent ini kalau masih 1, 2, 3 sih ketahuan dia dapat stok apa enggak ya. Kalau udah ribuan, apakah setiap reseller dia yakin dapat barang? Enggak kan? Iya, kami selalu berkomunikasi. Kan masih kecil kan? Iya, karena masih kecil. Iya, di situ celahnya. Ada goror di situ. Goror dari sisi objek barang yang dijual oleh si reseller. Jadi dia jual barang, ada peluang dia nggak dapat barang, sedangkan transaksi sudah terjadi. Ya kita nggak boleh menjual barang yang belum kita miliki kan, itu dasarnya. Boleh nggak kita jual barang orang lain? Boleh dengan akad wakalah. Nah syarat wakalah itu ada 3 kan, adanya wakil, ada yang muwakil, ada muwakil fee, ada si agentnya, ada suppliernya, dan ada objek wakalah. Objek wakalahnya harus serah terimakan. Ya, jadi wakalah yang sah itu seperti kita nitip kerupuk di warung. Nah, kita kalau nyuruh jualan ke orang, nih barangnya, jualin. Ya. Jadi dia bisa melakukan transaksi si warung itu, dia mau jual, nanti dia dapat fee per pack-nya. Itu wakalah yang murni, yang syariah dropship seperti itu. Cuma kalau di dunia online kan susah. Ya, kita kasih barang agent kabur. Nggak nyetor. Ya, kasih stok dia kabur nggak nyetok. Nah caranya barang tetap di gudang kita, cuma dia kita kasih penjatahan. Misalnya fulan agent A, kamu dapat 10 botol madu, nih difotoin madunya ini pakai batch number kan biasanya ada nomornya ya, atau kode produksi. Madu ABCD jumlahnya 10 piece. Ini punya agent fulan di gudang kita. Ini 10 punya agent fulan. Ini 10 lagi punya agent fulan. Nah kalau seperti ini berarti si agent dapat kepastian barang nggak? Dapat. Gitu caranya biar sah ya. Dibatasi. Iya. Kalau seminggu kamu nggak laku, jatah kamu saya oper ke agent lain yang cepat jualannya. Gitu ya. Itu wakalah yang sah supaya tidak terjadi goror dalam akad dropshipping. Ya, oke. Ada yang lain? Silakan Bapak. Hah? Gade sawah. Terkait gade sawah tadi saya belum terlalu paham. Kalau di gadai kan, terus kemudian orang yang dimanfaatkan, terus kemudian balik hasil bisa dijelaskan Mas. Iya. Supaya dia kemudian menjadi kalah lagi. Iya. Jadi gini, sebetulnya sawah itu nggak dimanfaatkan. Kalau mau dimanfaatkan, si kreditur harus keluar modal. Nah, yang nggak boleh itu dia nggak keluar apa-apa tapi ngambil manfaat. Kalau dia punya sawah ditanamin padi gitu kan? Iya, yang nanam siapa? Yang bukan pemilik. Bukan pemilik. Orang lain. Orang yang ini yang memberi gadai. Yang punya duit kan? Yang punya duit yang nanamin sendiri kan? Iya nggak apa-apa. Yang penting dibagi hasil. Harus bagi hasil kan, itu tanah orang. Iya tanah orang. Kalau kita nggak bagi hasil, nah itu nggak boleh. Namanya mengambil manfaat atas hutang. Nggak mungkin kita orang membolehkan tanahnya dikelola secara gratis, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi menjadi mungkin karena dia punya utang. Nah itu ribanya di situ. Hah? Enggak ngaruh sebetulnya. Maksudnya gimana? Oh ya kalau gitu lebih parah lagi. Iya di kampung itu parah itu. Jadi sawah itu digade berulang-ulang. Jadi fulan gade ke si A, gade ke B, B ngagadein lagi ke C, C gadein lagi ke D. Itu nggak jelas yang punya siapa. Itu banyak kayak gitu di kampung. Itu iya parah. Ya jadi poinnya kita gadein sawah. Kalau kita mau memanfaatkan sawah tersebut dengan modal kita sendiri, boleh karena kita keluar modal. Tapi harus bagi hasil dengan si pemilik lahan, gitu. Karena dia ada underlying lahan. Karena lahan itu bukan punya kita.
Ya, orang tuh kalau kita pakai barang orang nggak mungkin sosial kan? Kenapa diizinkan? Karena sebab utang. Nah ini, kalau cuma diizinkan karena sebab utang nggak boleh. Wajib adanya bagi hasil. Ya. Oh itu tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Iya. Iya. Empang kosong. 3D. Apa? Datang sendiri. Bisa ya gitu ya? Pernah ya? Iya. Yang gadis siapa? Oh, ke bapak. Bapak ambilin. Iya, empang kosong. Tiba-tiba ada ikan nila. Bapak ada usaha enggak di situ? Enggak, tiba-tiba ada ikan. Yang ngalirin air siapa? Alirannya dari kali natural, nggak bayar kan alirannya kan? Nggak bayar. Ikan datang ya. Itu harusnya hak siapa ikan itu? Hak si pemilik Pak, si pemilik empang harusnya. Hah? Apa? Iya, cuma tanahnya kan empangnya kan punya empang si itu. Gitu. Itu rezekinya dia harusnya. Kita dasar kita ngambil apa? Empang bukan punya kita. Kita bukan siapa-siapa gitu. Kecuali empang itu punya publik. Ya, empang punya publik, tiba-tiba ada ikannya, kita mancing boleh. Tapi kalau empang punya orang, tiba-tiba ada ikannya. Iya. Iya. Iya kalau diizinkan boleh ya. Cuma dia juga dapat ya. Iya. Iya. Kalau itu sifatnya sosial kan? Iya, karena di itu juga dia dapat nggak sengaja kan? Iya, jadi entah dari mana itu ikan. Tapi masya Allah ya, mungkin empangnya nyambung ke kali Pak. Oh iya, makanya saya bingung kalau kok tiba-tiba ada ikan, kayaknya ada lobang itu atau nyambung ke kali ya, sehingga mungkin dari tambak orang bocor ngalir ke situ ya. Ya, situ. Ya, itu contoh-contoh. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Bapak yang belakang. Minta mic-nya. Ini bocor ada berisik. Tapi nggak apa-apa. Ada mic nggak apa-apa. Namanya bocah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tunai sama kredit. Iya. Pakai apa belinya? Belinya pakai apa? Jadi kita naik ke HP. Kalau udah itu 2 juta. Ya kalau kredit jadi berapa? Boleh kalau misal 4 juta atau 2 kali lipat. Ya 100% ya. Biasanya yang dibayar itu seberapa? Itu yang pertama. Terus kalau jual beli pertama tadi terkait handphone boleh nggak seharusnya kita bawa brand yang lebih bagus? Atau pakai handphone? Oh iya. Oke, iya. Iya, jadi yang pertama, berapa batasan mengambil keuntungan atas kredit? Ya, ini nggak ada batasan ya. Selama yang beli mau, itu silakan. Cuma kalau kita mengambil harga terlalu tinggi, itu nggak laku lama-lama. Kenapa? Karena ada kaidah ngambil profit itu an yakuna ma'kulan. Ngambil profit itu harus masuk akal. Masuk akal maksudnya adalah sesuai harga pasar. Ya, kalau pasaran HP dikreditin setahun ngambil margin itu berapa? Itu kita harus lihat harga pasar ya. Kalau masalah boleh atau tidaknya boleh, tapi kurang maslahat. Ya, kurang maslahat. Idealnya itu ngambil untung itu kalau di lembaga keuangan dia per tahun ya. Jadi pakai annual fee. Per tahun itu bisa 8 sampai 15% per tahun. Artinya apa per tahun? Kalau makin lama dia nyicil sampai 5 tahun, untungnya makin gede. Ya, untungnya makin gede. Gitu. Jadi semakin panjang tenor, semakin. Ada juga skema gini, kita jual kredit. Pokoknya 2 tahun atau 3 tahun ngambil untung 30%. Jadi dipatok persennya aja, mau berapa tahun. Nah, itu juga boleh. Tapi lazimnya kita di bank itu pakai annual fee. Per tahun ngambil untung 8 atau 5 sampai 15%.
ya, atau 10% per tahun rata-ratanya. Itu boleh. Kalau lebih dari itu biasanya nggak laku. Biasanya nggak laku. Ya. Yang kedua, masalah tukar tambah HP itu boleh. Tadi yang dipermasalahkan tukar tambah itu yang nggak boleh jika tukar tambah untuk komoditi riba. Tadi kan di hadis-hadis itu yang tukar tambah perak, tukar tambah emas, atau tukar tambah korma kan. Nah itu yang nggak boleh. Ya, tukar komoditi riba. Kalau tukar tambah yang lain boleh, ya. Tukar tambah barang, semua barang boleh. Yang nggak boleh itu tukar tambah tadi, tukar tambah barang riba, yang nggak boleh ya. Nah ini pedagang korma sering kepleset di korma. Ya beli korma jenis misalnya, iya beras. Jadi dia menyetok kurma Tunisia misalnya. Nah itu kurma Tunisia nggak laku, ditukar ke penjual kurma pakai kurma yang yang lain. Dengan kilo yang lebih rendah. Hati-hati ini riba ini. Tukar tambah ini riba. Iya, ya kalau kurma hati-hati. Kalau ini harus dijual dulu baru dibelikan yang lebih baru. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi? Sudah, ya. Baik, saya kira cukup karena mungkin 7 menit atau 10 menit lagi waktu zuhur. Kita siap-siap zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pahala kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ya billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut.